Jadi akne rosacea ini adalah suatu peradangan kulit yang kronis, di mana terjadi sampai berbulan-bulan yang ditandai dengan adanya kemerahan di bagian sentrofasial wajah. Jadi bagian tengah, yaitu antara hidung dan sebagian pipi. Ternyata akne rosacea ini dicetuskan oleh beberapa hal, yaitu ada hubungannya dengan paparan sinar matahari, dengan stres, dengan juga kosmetik. Apabila ditemukan gangguan seperti okular, jadi ada kelainan seperti radang, seperti konjungtivitis, ada juga gangguan daripada okular blefaritis, jadi seperti itu. Jadi itu tentunya memerlukan bukan hanya bagian kulit saja, tetapi juga bagian mata yang akan melakukan pengobatan untuk kelainan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Para beauty semua, salam sehat dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang akne, namun akne yang berbeda, yaitu akne rosacea. Mungkin baru dengar, dan akne ini memang akne yang banyak menimbulkan masalah dalam bidang aspek psikososial. Jadi akne rosacea ini adalah suatu peradangan kulit yang kronis, di mana terjadi sampai berbulan-bulan yang ditandai dengan adanya kemerahan di bagian sentrofasial wajah. Jadi bagian tengah, yaitu antara hidung dan sebagian pipi. Kejadian ini paling banyak pada usia umumnya pertengahan, yaitu antara 30 sampai 40 tahun, dan terbanyak biasanya pada wanita. Namun pada keadaan yang lebih berat, biasanya terjadi penebalan di bagian area sentrofasial tersebut terjadi pada pria. Dan kejadian akne rosacea ini lebih banyak ditemukan pada orang yang berkulit putih dibanding dengan orang kulit hitam atau kulit berwarna. Bisa saja terjadi juga pada usia remaja ataupun usia pubertas atau usia yang lebih tua dari usia 40 tahun. Ternyata akne rosacea ini dicetuskan oleh beberapa hal, yaitu ada hubungannya dengan paparan sinar matahari, dengan stres, dengan juga kosmetik, juga makanan pedas, atau juga minuman atau makanan yang sifatnya panas. Jadi hati-hati kita dalam mengkonsumsi produk-produk yang pedas atau yang minuman yang panas, itu yang menyebabkan terjadinya bisa menimbulkan adanya akne rosacea. Namun akne rosacea pun banyak dipengaruhi juga atau disebabkan oleh beberapa hal. Memang sampai sekarang masih belum ditemukan apa penyebab yang pastinya. Hanya dari beberapa penelitian ternyata ditemukan ada hubungannya dengan faktor genetik. Jadi kalau seseorang, salah satu orang tuanya menderita kelainan tersebut, dapat juga terjadi akne rosacea yang dihubungkan dengan tidak adanya suatu faktor yang disebut dengan glutathione transferase. Selain itu pun bisa disebabkan juga ada radikal bebas, ataupun ada hubungannya dengan gangguan daripada degenerasi dari matriks dermal, ataupun ada gangguan dari sifat peptide antimikrobial yang ada di kulitnya. Jadi sangat sekali kompleks. Yang penting kita harus hindari faktor pencetusnya. Kita ingin tahu bagaimana gejala klinisnya atau bagaimana penampakan kulitnya pada keadaan orang dengan akne rosacea. Jadi ada 4 stadium atau ada 4 tahapan yang kita harus lihat. Pada tahap yang paling awal atau tahap pertama, yaitu bentuk kemerahan dan teleangektasi. Jadi ada pelebaran daripada pembuluh darah yang kecil-kecil itu di area tengah wajah, hidung dan sebagian dari pipi. Itu tahap yang pertama. Apabila dia menuju ke tahap kedua, akan dapat ditemukan bentuk yang namanya papulopustular. Jadi ada bentuk kemerahan, di atas bagian yang merah akan ditemukan papul. Papul itu seperti beruntus, kemudian ada yang bentuknya pustul, jadi seperti ada nanahnya. Itu tahap kedua. Dan tahap ketiga, yang tahap yang lebih sulit dalam mengobati, yaitu tahap pembengkakan atau yang disebut dengan adanya hipertrofi jaringan atau disebut dengan rinofima. Ini tentunya memerlukan tindakan yang lebih sulit untuk pengobatannya. Dan yang lebih fatal lagi, apabila ditemukan gangguan seperti okular, jadi ada kelainan seperti radang, seperti konjungtivitis, ada juga gangguan daripada okular blefaritis, jadi seperti itu. Jadi itu tentunya memerlukan bukan hanya bagian kulit saja, tetapi juga bagian mata yang akan melakukan pengobatan untuk kelainan seperti ini. Dan
pengobatan untuk kelainan ini tentunya sangat banyak. Namun sebelum itu kita harus melakukan dulu tindakan atau berobat ke dokter untuk dilakukan anamnesis atau tanya jawab dengan dokter. Apakah faktor pencetusnya dan bagaimana kelainannya. Karena kelainan ini pun dirasakan adanya rasa tersengat dan rasa terbakar. Itu jadi gejala yang lainnya. Rasanya tersengat, terbakar, sehingga itu tentunya akan mengganggu daripada aktivitas penderitanya sendiri. Dan biasanya dokter pun untuk memastikannya menggunakan pemeriksaan tambahan. Diperlukan adanya pemeriksaan namanya laboratorium dengan menggunakan KOH. Karena dengan KOH itu akan ditemukan bakteri penyebabnya berupa parasit disebut dengan Demodex folliculorum. Karena berbeda dengan akne biasa. Karena pada akne vulgaris atau akne yang biasa ditemukan pada usia remaja itu biasanya disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Sedangkan pada kasus ini adalah ditemukannya adanya Demodex folliculorum. Sehingga tentunya terapinya akan berbeda. Kadang-kadang pada penampakannya akan ditemukan juga komedo. Sedangkan pada acne rosacea yang murni tidak ditemukan komedo. Jadi apabila ada komedo, tentunya ini menjadi tambahan penyakitnya. Jadi bisa disertai dengan acne kosmetika atau dengan bentuk yang komedonal. Jadi kalau seperti ini tentunya obatnya akan lebih complicated lagi. Tidak hanya obat yang khusus untuk acne rosacea saja. Nah, pengobatan yang diberikan pada acne rosacea biasanya diberikan yang sifatnya topikal, yang dioleskan. Dokter akan memberikannya. Juga akan diberikan obat-obat yang sistemik yang diminumkan. Biasanya obat yang diberikan adalah antibiotik. Antibiotik yang diberikan bukan bersifat sebagai pembunuh bakterinya, tetapi diberikan sebagai antiinflamasinya. Biasanya diberikan dalam waktu cukup panjang, antara 6-12 minggu. Jangan menggunakan antibiotik yang terlalu lama lebih daripada itu karena dapat menyebabkan resistensi. Penyakit ini memerlukan kesabaran, sehingga banyak sekali pasien yang melakukan pindah ke dokter A, ke dokter B, atau ke dokter yang manapun karena ingin mempercepat penyembuhannya. Jadi yang pertama adalah untuk pengobatan penyakit ini adalah kesabaran dan juga harus tahu dulu faktor pencetusnya. Sehingga yang pertama selain kita obat-obat yang dilakukan, juga harus menghindari faktor pencetus seperti paparan matahari, stres, kosmetik yang salah penggunaannya, kemudian juga tadi makanan yang sifatnya pedas, minuman yang bersifat panas, itu kita harus hindari. Dan apabila kalau sudah mencapai stadium 3 adanya penebalan pada atau hipertrofi pada jaringan kulit yang disebut dengan rinofima, tentu ini membutuhkan pembedahan. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan dengan sesama dan juga melakukan pengobatan dengan benar agar mendapatkan pengobatan atau hasil penyembuhan yang sempurna. Jangan lupa pemirsa, tonton sampai habis dan di subscribe, share, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.